Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Em, Selamat berjumpa kembali dalam forum diskusi Denpasar 12. Hari ini Rabu 21 Februari 2024 pada edisi yang ke-181. Edisi kali ini mengambil tema Pemilu 2024 dan Masa Depan Perekonomian Indonesia. Forum diskusi Denpasar 12 ini digagas oleh Ibu Dr. Lestari Murdiat. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dari Fraksi Nasional Demokrat. Baiklah, untuk membuka pertemuan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk memulai diskusi kita, kita perlu mengingat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, kita sebagai bangsa Indonesia telah berhasil melakukan pemilu terbesar yang dilakukan dalam sehari ya, pada level dunia ini. Pada pemilu 2024 yang lalu, kita memilih pasangan presiden dan calon legislatif mulai dari level nasional sampai daerah. Hasil dari pemilu ini akan diumumkan secara resmi pada tanggal 20 Maret 2024 dan kita semua sedang menunggu proses yang dilaksanakan. Dan pada tanggal tersebut Indonesia akan mendapatkan kepastian tentang pemenang pasangan presiden dan wakil serta rakyatnya ya yang akan menjadi duduk dalam legislatif. Kepastian pemilu ini sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha. Para pengusaha dan pelaku bisnis di semua industri akan melakukan penyesuaian, akan melakukan perubahan yang diperlukan berkenaan dengan strategi dan operasi bisnis setelah mendapatkan kepastian arah kebijakan dan pemerintahan yang baru. Susunan kabinet pemerintahan yang baru akan memberikan warna dan corak strategi perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2029. Untuk itu kami akan mengundang Ibu Lestari Murdiat untuk memberikan sambutannya sehubungan dengan topik kita hari ini, yaitu topik tentang Pemilu 2024 dan masa depan perekonomian Indonesia. Ya, terima kasih Mas Adit. Sebelumnya saya minta izin, mohon izin tidak menyalakan kamera karena satu dan lain hal di sini juga koneksi tidak terlalu baik. Yang saya hormati para hadirin dan peserta
Forum Diskusi Denpasar 12, edisi ke-181 hari ini, Rabu 21 Februari 2024. Eh, ini situasi yang luar biasa ya Mas Adi, tentunya kita bersama-sama berdiskusi hari ini dengan topik yang mari kita sama-sama berdiskusi tapi tidak dalam konteks politik, tetapi dalam konteks bagaimana kemudian kita menghadapi situasi perekonomian Indonesia, apalagi dikaitkan dengan begitu banyaknya berita-berita belakangan ini yang memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya secara global situasi perekonomian dunia juga sedang menuju dan masuk kepada masa-masa yang perlu mendapat perhatian. Terima kasih kepada para pembicara hari ini, Kakak Santi Syamdasani, CEO dari Asian International Advocacy dan Konsultasi, kemudian Bapak Muhammad Faisal PhD, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Bapak David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, dan hadir secara khusus sebagai penanggap. Terima kasih sahabat saya, Ibu Profesor Rofikoh Rohim, Guru Besar Ilmu Perbankan dan Keuangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan seperti biasa tentunya, diskusi kita hari ini akan ditutup oleh Bang Saud Negara. Mas Radit, kita tidak berbicara dalam konteks politik ya, meskipun kita masih berada dalam satu masa persis seminggu yang lalu kita menyelesaikan atau melaksanakan hak kita sebagai warga negara dengan menjalankan bukan hanya hak tapi juga kewajiban kita sebagai warga negara dengan mengikuti pemilihan umum. Salah satu hal yang mendasar dalam diskusi ini adalah pemikiran bahwa terlepas dari dinamika politik yang terjadi pasca pemilu, ada satu situasi yang betul-betul harus mendapatkan pencermatan. Terlepas bahwa kita tidak bisa menampik kondisi bahwa pemilu sendiri berpengaruh pada aspek teknikal dan aspek fundamental tentang perekonomian nasional, tetapi hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kondisi global. Situasi-situasi juga terjadi. Kita tidak bisa juga menutup mata. Beberapa negara sudah secara formal menyampaikan bahwa negara tersebut sudah mulai masuk kepada masa resesi. Tekanan ekonomi global, kemudian belanja fiskal untuk mendorong laju perekonomian, barangkali juga masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan berbagai belanja yang berhubungan dengan kepentingan atau pelaksanaan pileg dan pilpres sendiri, mau tidak mau tentu memberikan beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Salah satu yang juga menjadi banyak pikiran dan juga menjadi banyak menjadi banyak diskusi di antara para pengamat adalah bagaimana sebetulnya kita mendeteksi kelesuan dan bagaimana kemudian kita mampu mengantisipasi dan membangkitkan serta membangun daya tahan belanja setelah pemilu ini. Diperlukan tentunya sebuah solusi bagaimana dampak sosial yang tidak seandainya ada dampak sosial yang tidak baik dapat diminimalisir, dan bagaimana kemudian kita juga tidak bisa menutup mata berbagai macam faktor yang terjadi pada situasi pasca pemilu ini, gagal panen misalnya, kekeringan berkepanjangan, tapi sebaliknya juga kita menghadapi kekeringan berkepanjangan, tapi beberapa bulan yang lalu bahkan sekarang kita juga menghadapi gagal panen karena banjir. Oleh karena itu diperlukan langkah antisipasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Hal lain juga yang menjadi catatan dari para tim ahli
Denpasar 12. Bagaimana kita menyiapkan dan mengamankan ketersediaan pangan, karena ini tidak bisa dilepaskan dari bagian yang terpenting di dalam melihat situasi pasca pemilu. Bagaimana kemudian pemerintah tentunya dapat menyikapi masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa menjadi perhatian dari kita semua. Berbagai macam stimulus publik memang terjadi. Ada yang berpendapat bahwa stimulus-stimulus ini menjadi sebuah alat untuk melakukan atau mendapatkan perhatian dari publik untuk kepentingan politik tertentu. Tapi sebaliknya, secara fundamental, stimulus ini juga diperlukan untuk membangun sebuah kestabilan. Karena ada satu situasi daya beli dan geliat ekonomi masyarakat yang harus dijaga. Nah, inilah kira-kira yang mendasari diskusi hari ini, dan mudahan diskusi hari ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua, dan yang paling penting kita semua dapat menyelami persoalan ekonomi kita dengan berbagai catatan yang dapat membantu kita memahami dan mengantisipasi ke depan. Saya kira mungkin itu Mas Radit yang bisa dijadikan pemantik untuk diskusi. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, juga penanggap, serta para hadirin, dan selamat berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Radit, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Bu Reri, semoga Ibu senantiasa sehat, senantiasa. Baik, beberapa poin-poin sudah disebutkan di dalam sambutan dari Bu Lestari, di mana perekonomian kita setelah pemilu ini akan menghadapi beberapa tantangan ke depan, gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan tidak mudah. Tadi disebutkan baik dalam dan luar negeri terjadi beberapa hal yang mungkin menantang ya secara ekonomi. Kita lihat Jepang dan Inggris sudah menyatakan bahwa mereka sudah masuk ke fase resesi yang diindikasikan dengan pertumbuhan negatif selama 6 bulan terakhir atau 2 kuartal berturut-turut. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Nanti kita akan membahasnya dengan para narasumber yang hebat-hebat. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bu Santi Samdasani. Selamat siang, Ibu. Beliau adalah CEO dari South Asian International Advocacy dan Consultancy, SAIAC. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Senang kembali Ibu bisa hadir di Forum Diskusi Denpasar 2024 ini. Ya, terima kasih. Ya, yang kedua adalah Bapak Muhammad Faisal, PhD. Beliau adalah Direktur Eksekutif Core Indonesia. Selamat siang, Pak Muhammad Faisal. Selamat siang. Terima kasih, Pak, sudah hadir di forum kami. Yang Terima kasih ketiga kembali, adalah, Pak. ya, Pak. Yang ketiga adalah Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia. Mungkin belum sempat hadir. Dari Deputi Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, kami sudah mengundang, namun diberitahukan Ibu Amalia Adininggar sedang di pesawat. Jadi mungkin bisa join atau nanti kami menunggu pemberitahuan selanjutnya. Dan yang terakhir sebagai penanggap kita yaitu Prof. Rofikoh Rohim, SEICP, DEA, PhD. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat siang, Ibu Rofikoh. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu sudah datang ke forum kami. Semoga bisa memperkaya diskusi kami pada hari ini. Baik, kita mungkin akan mengawali diskusi ekonomi kita pada hari ini dengan mendengarkan pandangan dari Ibu Santi Samdasani tentang perekonomian seperti apa mungkin ASEAN dan dunia yang bisa memiliki impact terhadap Indonesia ini.
Silakan Bu Santi Samdasani, Ibu memiliki waktu antara 10 sampai dengan 15 menit. Terima kasih banyak. Pak, izinkan saya untuk men-share bahan presentasi saya. Silakan Ibu. Oke, apa sudah terlihat di screen? Sudah Ibu. Baik, kalau gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Ibu Lestari Mukjizat sudah mengundang saya untuk membagi sedikit informasi. Saya setuju dengan uh, pemantik yang beliau sampaikan terdahulu. Memang uh, Indonesia sedang uh, menjalani sebuah proses demokrasi yang sangat luar biasa, sudah mendapatkan atensi global juga. Namun demikian, di pihak kami sangat fokus melihat bagaimana Indonesia ke depan akan bisa mempertahankan uh, gejolak-gejolak atau economic shock ya. Betul sekali yang dikatakan Ibu Lestari juga bahwa dunia sudah ada beberapa negara di dunia sudah masuk dalam tahap resesi. Jika kita bicara mengenai ASEAN, Thailand 4 bulan yang lalu sudah mengatakan uh, tidak mencapai GDP growth yang mereka inginkan gitu. Disusul dengan Vietnam yang juga agak mulai slowing down, agak pelan. Malaysia dan tadi kami sudah dengar bahwa Jepang dan Inggris juga sudah mengatakan kondisi kurang kondusif. Ada beberapa faktor global yang saya lihat di sini adalah salah satunya memang climate change yang membuat uh, um, kondisi global ini, ekonomi global ini cukup terguncang. Namun demikian, di luar climate change juga adalah geopolitical diplomacy. Tapi kami tidak akan membahas itu di sini. Izinkan saya sedikit untuk memfokus terhadap Indonesia, karena Indonesia ini sudah menjadi sebuah perhatian dunia dan kami sudah tidak sabar lagi, termasuk saya, untuk mendengarkan dari rekan-rekan saya ini paparan mereka seperti apa. Uh, Kalau kami melihat di sini, Pak, ini sebuah barometer yang saya pakai dan juga dipakai oleh beberapa analis-analis lainnya adalah pada saat 14 Februari pencoblosan dan 15 Februari sudah muncul yang namanya quick count, kami melihat pasar itu merespon cukup positif, ya. Meskipun tidak terlalu hebat, tapi kami melihat itu cukup positif. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah kami melihat juga tahun lalu GDP growth Indonesia itu berkisar antara 4,8 sampai 5%. Ya. Tahun ini diprediksi oleh World Bank dan beberapa organisasi internasional lainnya akan stabil di 5%. Namun demikian, menurut hemat saya dan saya sempat baca juga beberapa artikel yang ditulis oleh rekan-rekan saya adalah Indonesia membutuhkan 6 sampai 7% untuk mempertahankan global shock. Ada beberapa faktor di sini yang saya lihat. Pertama adalah debt to equity reserve Indonesia. Utangnya juga sudah cukup meningkat kalau kami lihat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi nanti climate change yang akan terus, cuaca akan terus memperburuk, mungkin ada diprediksi juga akan ada gempa bumi dan lain-lain. Ini juga akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah yang memang sudah memiliki sebuah agenda yang sudah mereka susun dari beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga yang kami lihat di sini adalah sebuah um, apa sebuah sifat yang sangat berbeda yang sudah kami menyaksikan 10 tahun yang lalu, yaitu adalah dari globalisasi kami akan masuk ke nasionalisasi. Dan saya tidak bicara ini hanya untuk Indonesia saja, tapi saya membicarakan ini untuk hampir setiap negara melakukan itu. Jika Bapak Ibu mengingat 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, kita itu sangat fokus untuk globalization, free trade agreement. Kami bagaimana caranya kami membuat sebuah foreign trade agreement, perjanjian-perjanjian untuk bisa berdagang dengan negara-negara lain supaya kita punya surplus
trade gap kami itu bisa kami tutupi dengan baik. Namun demikian, uh, hal itu memang sudah mencapai sebuah titik yang kalau kita bilang exhaustion ya. Exhaustion itu mungkin sudah pada titik yang sudah capek. Capek ya, Bu. Ya. Ya, ha, ha. Nah, kita lihat beberapa negara, apalagi setelah COVID, beberapa negara itu balik ke fokus ke internal mereka, yaitu sangat nasionalistik. Kedepannya akan seperti itu. Karena kami melihat bahwa globalization sudah masuk pada tahap yang exhaustion. Ini ini siklus ya. Biasanya kalau sudah fokus ke domestik baru dibuka lagi. Ya. This is an economic cycle. Gitu. Jadi kami melihat, nah ini akan juga memberikan dampak yang cukup cukup hebat terhadap Indonesia nanti ke depannya. Dan saya yakin mungkin siapapun pemerintahnya ke depan ini sudah mengambil unsur ini sebagai antisipasi ya bahwa mereka harus harus menghitung ini sebagai faktor perkembangan ekonomi yang harus mereka jaga. Yang sekarang lagi rame, Bapak Ibu sekalian, adalah uh, commodity prices, yaitu harga-harga bahan-bahan pokok. Ya. Dan memang di sini kami melihat ada kenaikan ya. Jadi apakah kenaikan ini lazim? Apa yang mempengaruhi kenaikan-kenaikan harga-harga barang tersebut? Kalau saya lihat, kalau kita bicara commodity price, kalau saya pertama yang saya ambil itu adalah logistic cost ya cost karena harga harga tomat bisa cuma 10.000 tapi sampai ke Jakarta bisa menjadi 30.000 karena di tengah-tengah itu ada yang namanya supply chain atau logistic cost yang sudah ditambahkan di situ. Apakah logistic cost kami meningkat? Jika iya, kenapa meningkat? Apakah ini pengaruhnya dengan BBM, subsidi Ya. BBM dan lain-lain? Ini mungkin kita kalau membahas ini bisa bisa cukup lama di sini. Mengingat waktu yang terbatas, saya tidak akan masuk ke pembahasan itu. Tapi kalau kami melihat di sini, ini slide yang Bapak Ibu lihat di sini adalah komoditas-komoditas yang harus dijaga oleh pemerintah jika ingin menjaga kestabilan ekonomi nasional. Ya. Berikutnya adalah ini juga saya sangat tertarik di sini karena setelah saya melakukan analisa, saya melihat dan saya juga mencermati perdebatan capres-capres yang sebelumnya, yang bulan-bulan sebelumnya itu, seringkali kami dengar namanya hilirisasi ya. Ya. Nah, hilirisasi ini downstream. Nah, ini yang akan dikembangkan. Jadi konon circular economy dan linear economy. Jadi kalau kami melihat ke depannya, ini saya bilang sebuah pendekatan yang sudah tepat. Hmm. Karena hilirisasi atau downstream ini yang akan menghidupkan banyak eh, pedagang-pedagang kecil. Gitu. Namun demikian, ada juga tantangan-tantangan lainnya yang mungkin saya tidak akan membahas di sini. Tapi poin yang ingin saya buat pada kesempatan ini adalah hilirisasi adalah sebuah hal atau sebuah aspek dari perkembangan ekonomi Indonesia yang harus diperhatikan, siapapun itu nanti yang Ya. duduk di pemerintahan. Berikutnya, dan ini slide terakhir saya, Bapak Ibu, ini juga menjadi sebuah, karena Indonesia ini negara agraria ya, jadi menjadi sebuah elemen yang sangat penting, dan ini kami juga sudah mendengar di beberapa perdebatan sebelumnya, pertanian. Ya. Uh, ini harus diperhatikan terus. Nah, yang saya melihat di sini adalah pertanian kita tidak bisa lagi dengan pertanian konvensional. Karena dengan adanya atau akan menjadi buruknya climate change ini atau iklim, kami harus melakukan inovasi-inovasi di dalam bidang pertanian. Apakah Hmm. itu dari skill, apa cara menanamnya, memberikan edukasi, ataupun itu teknologi. Jadi di sini kami melihat uh, jika ingin menunjang ekonomi Indonesia, hal-hal ini yang akan uh, harus didukung oleh pemerintahnya. Yang kedua adalah energi. Energi memang electric vehicle, solar, hydro. Namun demikian saya tidak terlalu optimis, Bapak Ibu sekalian, dengan uh, sustainable energy. Kenapa begitu? Karena saya melihat kalau kita tergantungan dengan solar, kita melihat kembali lagi cuaca. Sekarang lebih banyak mendungnya dibanding panasnya, gitu kan? Dan kalau kita ketergantungan dengan hydro dan yang lain-lain,
itu membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Dan pertanyaan saya, apakah pemerintah masih memiliki cadangan segitu besarnya untuk mendukung perkembangan sustainable energy di Indonesia? Mengingat kondisi situasi ekonomi global ada pada saat hari ini, yaitu banyak yang sudah memasuki tahap resesi. Apakah energi ini akan di hold dulu dan pada saat kondisi membaik baru bisa diperhatikan lagi. Sama halnya dengan infrastruktur, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau infrastruktur ini saya lihat fokusnya memang di IKN ya. Nah, IKN ini juga bukan sesuatu yang bisa jadi 1-2 tahun. Saya merasa ini membutuhkan waktu 5, 10, ataupun 20 tahun. Bagaimana caranya kita bisa uh, membangun sebuah kota baru yang kita idam-idamkan ini di tengah, kembali lagi, tengah kondisi global ekonomi yang sedang kami hadapi di sini. Apakah nanti akan ada sebuah penyesuaian anggaran pemerintah untuk hal tersebut? Apakah pemerintah akan mengutamakan pertanian misalkan, atau untuk hal-hal yang lebih sangat mendesak yang lainnya? Dan public-private partnership ingin saya tekankan di sini adalah sebuah aspek yang sangat dibutuhkan. Jadi Indonesia tidak memiliki skill, tidak memiliki resources yang diinginkan untuk mengelola semua uh, aset-aset yang kami miliki. Jadi maka karena itu kami membutuhkan sebuah public-private partnership untuk mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang berikutnya adalah UKM. Kita sudah tahu UKM adalah lebih dari 60% adalah tonggak dari perekonomian Indonesia ya. Banking system saya merasa belum terlalu, meskipun kami sudah melihat ada reformasi regulasi di banking system untuk cross border payment dan lain-lain, tapi saya tidak melihat banking system ini bisa melejit dengan cepat, itu di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya. Kalau foreign affairs-nya kami melihat bahwa memang uh, uh, dibutuhkan sebuah diplomasi untuk menjelaskan uh, sebuah proses demokrasi Indonesia yang baru kita lalui. Jadi dunia internasional juga membutuhkan penjelasan apa dan kenapa dan bagaimana gitu sebelum mereka akan memetakan Indonesia di ranah internasional. State on enterprise saya merasa itu juga tidak akan mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Saya rasa akan berjalan dengan apa adanya sekarang. Healthcare ini sangat tergantung, kesehatan ini sangat tergantung dengan kondisi ekonomi global. Karena kalau ekonomi global terus memburuk, investasi-investasi yang sudah kami rencanakan di kesehatan atau yang akan direncanakan di bidang kesehatan mungkin juga harus uh, dipikirkan ulang. Saya rasa sementara itu Pak Radityo, jika ada pertanyaan atau ada komen lain, silakan, saya siap untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Santi. Mungkin saya ke Prof. Rohimah ya. Prof, dari paparan Ibu Santi, mungkin Prof ada tanggapan, mungkin Prof. Silakan Prof. Apakah saya bisa menanggapi setelah semua tiga-tiganya bicara? Bagaimana? Oh, boleh, boleh Prof. Ya, Baik, biar holistik terima nanti. kasih. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Prof. Baik, kalau begitu saya langsung saja ke pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Faisal PhD. Beliau adalah Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat sore, Pak Muhammad Faisal. Selamat sore. Siap, Pak. Dari paparan Bu Santi mungkin tadi sudah dipaparkan secara singkat tentang kondisi luar negeri, dalam negeri, komoditas, lalu ada juga tren untuk green economy, tapi harus dilakukan secara hati-hati. Tadi note dari Bu Santi, bahkan mungkin sedikit pesimis dalam artian karena itu dampaknya ternyata costly banget atau berbiaya yang tinggi gitu. Mungkin kita juga harus menyesuaikan ya. Nah, mungkin dari Pak Muhammad Faisal bisa menanggapi sekaligus memberikan paparannya. Monggo, Pak.
Baik, terima kasih Pak Radityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk Bu Lestari dan juga salam hormat saya untuk para pembicara yang lain dan juga para penanggap. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Santi sebetulnya memang banyak bersinggungannya dengan yang akan saya sampaikan pada saat sore hari ini. Jadi perkenankan saya untuk menampilkan paparan saya. Namun sebelumnya nih mohon maaf kebetulan sudah berapa hari ini saya kurang lancar, suara masih batuk-batuk. Jadi mohon maaf kalau nanti ada sedikit gangguan suara saya. Siap, Pak. Ya, eh, intinya pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan hasil kita patut bersyukur sebetulnya bahwa pemilu berjalan dengan lancar. Dari hasil real count itu juga sudah clear eh, kemungkinan besar siapa yang akan menjadi pemenangnya. Saya rasa siapapun yang menjadi pemenang pemilu mesti kita kita dukung, kita doakan supaya perekonomian Indonesia khususnya ke depan ini bisa melakukan perbaikan dan akselerasi. Jadi itu yang penting menurut saya. Namun di sisi yang lain juga, menurut hemat saya nanti sebagaimana yang akan saya paparkan, ada beberapa sebetulnya kebijakan yang juga perlu ada koreksi, perlu ada perbaikan. Oleh karena itu, saya juga kami dari KOR pada umumnya memandang penting peran dari penyeimbang check and balance di DPR ya, di Senayan ya untuk memberikan arah yang lebih baik bagi perekonomian ke depan. Baik, saya mungkin akan mengklasifikasikan 3 poin ya dalam paparan saya. Yang pertama itu kaitannya dengan tantangan akselerasi ekonomi. Yang kedua kaitannya dengan tantangan pemerataan ekonomi. Dan yang ketiga mau tidak mau kalau kita berbicara masalah kebijakan dan juga kaitannya dengan peran DPR juga MPR itu adalah bagaimana nanti konsekuensi di kebijakan fiskal. Nah, baik. Ini tadi yang disampaikan sempat disinggung juga oleh Bu Santi adalah bahwa bagaimana nanti pemerintahan baru bisa mencapai 6-7%. Karena secara historis kita belum bisa mencapai 6% kecuali sekali di zamannya Pak SBY, tapi itu juga banyak dibantu dengan beberapa faktor eksternal dan dalam waktu 10 tahun terakhir kita praktis di 5% dan pada saat pandemi tentu saja kita malah minus. Nah, ini saya coba bandingkan tidak langsung kepada kita tahu bahwa masing-masing kemarin ya ketika sebelum pemilu masing-masing paslon kan semuanya ingin ada akselerasi ekonomi dan termasuk juga Pak Prabowo Gibran itu juga menyuarakan hal yang sama. Nah, ini saya coba ambil basisnya adalah dari usulan RPJPN 2025-2045 yang diusulkan oleh Bappenas yang sekarang sudah masuk ke DPR. Nah, karena kebetulan saya juga ikut membantu Bappenas ya dalam perumusan RPJPN ini. Nah, jadi tadi seperti disampaikan bahwa untuk kita bisa mencapai Indonesia emas di 2045 pada kemerdekaan kita yang ke-100, kita butuh pertumbuhan lebih dari 6%. Jadi 6. Kalau dalam rancangan RPJPN itu 6,5 sampai 7% rata-rata per tahun. Nah, jadi artinya ini ada satu akselerasi yang signifikan sekali dibandingkan dengan 5 tahun terakhir 5%, ya. Dan ini artinya kita ada perlu kerja keras karena dengan target yang lebih tinggi kita butuh kebijakan yang tidak business as usual, perlu ada lompatan, perlu ada terobosan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi pemerintahan yang baru. Nah, seperti apa itu nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentu saja. Nah, tapi saya cerita tantangannya dulu. Ketika target dicapai atau diset lebih tinggi, kondisi eksternal ini kurang mendukung pada saat sekarang. Ini pada saat masa awal nih, ketika mau mulai pemerintahan yang baru. Nah, harga komoditas itu kembali melemah pada saat sekarang. Ketika sudah di 2022 kemarin mencapai peaknya, ya booming komoditas. Ekonomi global itu juga lebih diprediksi tumbuh lebih lemah pada 2024 ini dan juga diprediksikan masih akan ada efeknya sampai tahun ke depan, ya. Nah, ini yang akan mempersulit atau menjadi tantangan ekonomi Indonesia. Indonesia sebetulnya dibandingkan dengan peer countries kita itu lebih resilient terhadap ekonomi global.
Nah, tapi kalau kita melihat di sini, ya harga komoditas kita adalah yang sangat bergantung pada harga komoditas. Jadi dalam catatan histori kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang tinggi itu banyak bantuannya dari kenaikan harga komoditas, termasuk waktu 10 tahun lebih yang lalu. Kemarin juga di 2022 kita naik sedikit dari 5% ke 5,3%, itu juga karena bumi komoditas. Sehingga ketika harga komoditas melemah, ini juga ada tantangan terhadap tingkat pertumbuhannya. Ditambah lagi, mitra dagang utama kita ini diprediksi 2024 lebih lemah pertumbuhannya. Tadi disebutkan oleh Santi yang juga kita dengar pada saat-saat sekarang, kekhawatiran resesi yang sudah terjadi di Jepang, di Inggris, dan juga kekhawatiran di Thailand. Ya, sebetulnya kalau dalam pengamatan saya, Jepang dan Inggris itu adalah level yang relatif lebih lemah pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah, dibandingkan misalkan dengan China, dengan Amerika, terutama China, ya. China berdasarkan prediksi IMF di 2024 ini melemah pertumbuhannya dari 5,4 prediksi untuk 2023 jadi 4,6. Jadi hampir 1% nih turunnya. Amerika juga cukup signifikan dari 2,1 diprediksi tahun kemarin jadi 1,5. Nah, ini menurut saya dampaknya lebih besar dibandingkan misalkan kita khawatir terhadap kondisi Jepang dan apalagi Inggris. Karena koneksi dengan Inggris sebetulnya tidak terlalu jauh, dan walaupun mereka resesi, sebetulnya resesi mild yang merupakan efek daripada pelemahan global juga, yang sebetulnya pertumbuhannya sebelum resesi pun sebetulnya sudah lemah. Jepang juga sama, ya. Sekarang resesi tapi resesinya minus 0,0 minus minus 1%, atau itu berangkat dari pertumbuhannya juga lebih lemah di tahun-tahun sebelumnya. Jadi artinya sebetulnya tidak sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan, ya kalau melihat secara pertumbuhannya secara historis. Tapi akan lebih signifikan ketika China ini melambat, dan masalahnya bukan hanya di 2024, ya. Jadi ke depan China ini juga akan terus diperkirakan tumbuh lebih lambat. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini kita perlu, walaupun Indonesia lebih resilient, kita perlu waspada. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi perlambatan di mitra-mitra dagang utama seperti Cina. Apalagi Cina juga menyumbang 41% dari pertumbuhan ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir. Jadi lebih besar peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dibandingkan Amerika, dibandingkan dengan Eropa, gitu ya. Nah, baik, saya berikutnya. Nah, sehingga dalam kondisi global seperti itu, wajar kalau kemudian kita melihat dari kondisi neraca perdagangan kita, surplusnya sedikit demi sedikit terus menyempit. Dan saya perkirakan ke depan juga akan terus menyempit, yang artinya terhadap pertumbuhan ekonomi, kontribusinya makin lemah. Ya, jadi kita ingat tadi, padahal targetnya udah lebih tinggi, ya. Targetnya lebih tinggi, tapi salah satu sumber pertumbuhannya yaitu dari perdagangan, dari ekspor impor, ini malah diprediksi lebih lemah. Nah, ini berarti adalah tantangan dalam hal mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, tapi inilah yang di slide ini tadi yang juga disampaikan oleh Bu Shanti adalah ini yang di dalam beberapa dari semua paslon, termasuk juga Pak Prabowo Gibran ini akan meneruskan hilirisasi, dan hilirisasi yang sebagai game changer. Dan kalau kami melihat dampak dari hilirisasi, ya ini sebetulnya dari term hilirisasi agak kurang tepat sebetulnya, ya, karena sudah keterusan saja. Jadi sebetulnya sih saya lebih suka menyebutnya pengembangan industri hilir, ya, daripada hilirisasi. Tapi apapun, nah ini dampaknya terhadap peningkatan investasi di manufaktur, ya, karena industri hilir kan, jadi dari bahan baku menjadi bahan produk setengah jadi paling tidak, atau antara, ya, di 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 manufaktur ini ada peningkatan, ya, dari sisi investasi maupun dari sisi ekspor. Nah, dari sisi investasi kita bisa melihat di sini sebelum ada hilirisasi ini yang paling besar investasi yang masuk ke Indonesia adalah di jasa, yang paling besar sekali. Nah, tapi setelah hilirisasi ini berjalan, nah, khususnya di nikel, ya, cukup lancar, cukup eh, berkembang. Nah, ini investasi jadi sekarang sudah melewati investasi yang masuk ke sektor jasa.
Begitu juga dampaknya ke ekspor. Nah, kalau nanti ke depan hilirisasi ini terus didorong dan diperluas dari sisi komoditasnya, berarti harapannya adalah memang investasi akan meningkat lebih jauh lagi di manufaktur. Harapannya juga ekspor juga demikian, ya. Nah, tapi saya perlu sebutkan ada beberapa catatan ya kaitannya dengan hilirisasi ini yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan yang ke depan, ya. Ini yang banyak kita capture di lapangan dan juga sebetulnya banyak juga sudah di berita. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sering mendengar tiga aspek ini ya yang kaitannya dengan hilirisasi, aspek lingkungan, sosial dan tata kelola, environment, social dan governance. Yang kami di tahun yang lalu sempat juga mengirim tim untuk melihat kondisi di beberapa daerah-daerah yang di mana dibangun smelter di Konawe, di Morowali. Ya, jadi memang eh, catatan-catatan yang kurang baik ya dari sisi lingkungan, sosial dan governance ini memang ada. Jadi beberapa di antaranya pencemaran lingkungan itu memang terjadi, ancaman terhadap biodiversity, bencana alam di lokal ya. Aspek sosial ada penggusuran penduduk lokal, hilangnya mata pencaharian, kemudian dari sisi tata kelola ada masalah keamanan dan juga kesejahteraan pekerja, masalah penyuapan pejabat daerah, aktivitas ilegal ya, baik dari sisi tambang juga dari sisi ekspornya itu masih terjadi. Nah, jadi artinya kalau mau digalakkan ini ke depan, ini perlu diperbaiki ya ke depannya apa eh, catatan-catatan yang masih menjadi PR pada saat sekarang. Nah, saya ingin lanjut lagi karena ini kaitannya juga dengan hilirisasi, terutama kaitannya dengan nikel. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa yang meningkat bukan hanya investasi di manufaktur, tapi juga ekspor kita, ekspor manufaktur kita, dan khususnya adalah ke Tiongkok. Nah, ini sebetulnya plus dan minus. Plusnya karena ada memang peningkatan ekspor yang punya value added lebih tinggi, ya, khususnya ke Tiongkok. Tapi pada saat yang lain juga adalah ini meningkatkan ketergantungan juga ekspor kita pada pasar Tiongkok pada saat yang bersamaan. Nah, ketergantungan yang terlalu besar tentu saja kurang baik ya. Kita sebetulnya lebih bagus jika terlebih terdiversifikasi tujuan ekspor kita. Nah, kita bisa melihat di grafik yang sebelah kiri atas ini adalah bahwa proporsi ekspor kita ke Tiongkok terhadap total ekspor itu tumbuh paling cepat dibandingkan peer country seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Nah, kita bisa melihat Vietnam misalkan yang merah bata itu juga meningkat juga sebetulnya proporsinya ekspor ke Tiongkok, tapi tidak setajam Indonesia. Jadi Indonesia termasuk yang paling tajam ya apa peningkatan ekspornya ke Tiongkok dan sekarang kalau tidak salah sudah hampir sekitar 24% dari ekspor kita itu adalah menuju Tiongkok. Nah, ini perlu jadi catatan karena kita sebetulnya perlu mendorong diversifikasi juga ke negara-negara yang lain. Apalagi tadi di awal saya sampaikan bahwa prediksinya China justru tumbuh akan lebih lambat bukan hanya di 2024, tapi juga beberapa pada tahun-tahun mendatang. Ya, jadi dengan prospek seperti itu kita perlu menyiapkan ini bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu tergantung pada Tiongkok. Nah, di sini saya bukan hanya menyoroti masalah perdagangan barang, tapi juga perdagangan jasa jangan lupa karena ini mungkin agak jarang disinggung. Neraca jasa kita sejak pandemi itu belum pulih. Sehingga kalau kita melihat defisitnya di bawah ini yang warna biru bata, ini melebar pada saat pandemi, pada saat sekarang defisitnya ini belum belum setipis pada saat pra pandemi. Ini yang faktor yang salah satu yang menyebabkan ke depan ini transaksi berjalan kita akan kembali masuk ke zona defisit karena satu neraca jasanya justru lebih lebar defisitnya. Yang kedua, neraca barang, perdagangan barang surplus memang, tapi surplusnya udah makin tipis dan diperkirakan ke depan akan makin tipis. Masalah transaksi berjalan yang defisit ini memang tidak melulu negatif, tidak bukan berarti selalu buruk. Tapi jika terjadi secara persisten dan dalam nilai yang terlalu besar defisitnya, ini yang menjadi salah satu indikasi vulnerability atau kerentanan ekonomi suatu negara, gitu. Nah, jadi ini yang perlu menjadi perhatian, ya.
Oke, sekarang saya masuk pada topik yang kedua. Kalau tadi kaitannya dengan akselerasi ekonomi, sekarang kepada pemerataan. Nah, jadi ada beberapa figur eh, statistik terakhir yang kita dapatkan ya kaitannya dengan terkait dengan masalah ketimpangan ya, yang tidak hanya dilihat dari Gini rasio semata. Ya, jadi melihat ketimpangan ini banyak cara dan tidak melulu hanya dengan melihat rasio Gini. Nah, ini salah satu yang kita lihat adalah bagaimana spending antar kelompok pendapatan dari yang paling miskin sampai yang paling kaya kita bagi dari 275 penduduk Indonesia ini dibagi kuintil ya, bagi 5. Nah, jadi dari 55 juta yang paling miskin di Q1 sampai Q5 yang 55 juta yang paling kaya. Nah, sebagai logiknya adalah memang spending yang paling miskin itu paling rendah, spending yang paling kaya itu yang paling tinggi. Tapi lihat pertumbuhan ya. Pertumbuhannya pertumbuhan yang dari Q1 sampai Q4 itu memang semakin meningkat, kelompok pendapatannya makin rendah pertumbuhannya. Tapi di Q5, begitu masuk golongan paling kaya, ini justru pertumbuhan spendingnya melebihi yang semua kelompok yang ada di bawah, termasuk yang Q1. Ini adalah figur yang baru terjadi pada 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Yang berbeda figurnya ketika sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu adalah makin tinggi pendapatannya, pertumbuhannya makin rendah. Kita bisa melihat di grafik sebelah kiri di 2018, 2019 ya. Ini yang paling tebal itu Q5 itu paling rendah pertumbuhannya di 2018, 2019. Yang paling tinggi pertumbuhannya adalah yang paling miskin. Dari sisi pertumbuhan ya, bukan dari sisi nilai. Nah, tapi sekarang berubah ya setelah pandemi dan 2023 yang paling tinggi adalah yang kelima. Jadi artinya kalau yang kaya makin kaya, ini berarti ketimpangan akan melebar. Nah, oke. Kita berkaitan dengan pemerataan bukan hanya melihat dari sisi ketimpangan ekonomi, tapi juga penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kemiskinan, tingkat kemiskinan sekarang itu sudah kurang lebih kembali ke kondisi pra-pandemi. Tapi yang belum pulih ke kondisi pandemi adalah tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran sampai dengan catatan terakhir 2023 lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi. Jadi sekarang di kisaran 7,9 hampir 8%. Di pra-pandemi itu terbaiknya di kisaran 6,9%. Jadi belum pulih ini sebetulnya. Jadi ada masih PR-PR kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Apalagi kalau melihat dari jenis lapangan pekerjaan yang baik seperti apa, ini baru total ya, baru campuran antara yang formal dan juga informal. Oke, itu dari sisi kuantitas ya, tenaga kerja apa penganggurannya atau kuantitas penciptaan lapangan kerjanya. Nah, tapi bukan itu saja, kita juga perlu melihat dari orang yang bekerja upahnya bagaimana. Nah, ini sebelah kanan. Yang sudah bekerja pun rata-rata upah real itu turun di 2023. Kita bisa melihat secara rata-rata itu di yang merah rata-rata ya. Kalau yang biru dan yang coklat atau yang agak kuning ini, agak hijau ini adalah pekerja berusaha sendiri dan pekerja bebas. Jadi semuanya mengalami penurunan. Tapi yang rata-ratanya upah atau gaji real itu mengalami penurunan. Artinya di antara yang bekerja pun dari sisi income-nya itu berkurang secara real. Real itu artinya dia sudah dikoreksi oleh inflasi ya. Jadi bukan secara nominal. Nah ini catatannya. Nah, baik, yang lebih jauh lagi kaitannya dengan pengangguran, kalau dilihat secara berdasarkan usia, yang meningkat menariknya ini justru adalah yang muda, pengangguran yang muda, dan yang punya pendidikan lebih tinggi. Jadi istilahnya adalah young uneducated unemployment. Nah ini kita bisa lihat dari rentang usia 15 tahun sampai 24 tahun. Nah ini fakta kita yang kita harus hadapi sekarang untuk bagaimana caranya, karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, pengangguran muda kita ini paling tinggi dan cukup significantly gapnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam. Gak usah sebut lagi Singapura ya. Nah, jadi dan ini masalahnya ternyata sudah lama sebelum pandemi, sudah berpuluh-puluh tahun sebetulnya. Nah, ini yang belum belum beres ya. Nah, baik kaitannya dengan ketenaga kerjaan, kemiskinan dan masalah pemerataan ekonomi ini kebetulan kemarin di tahun yang lalu pada bulan November, KOR itu melakukan survei ya.
melakukan survei, kaitannya sebetulnya juga dengan bagaimana melihat respon daripada masyarakat dan dihubungkan dengan janji-janji para calon presiden. Ya, kalau kita melihat dari survei ini, profil respondennya adalah memang banyak dia yang muda, ya. Gen Z itu 48,4%, baru disusul yang milenial, Gen X baru milenial. Sebagian besar, lebih dari separuh itu laki-laki dibandingkan perempuan. Dari pendidikan banyak yang lulusan S1. Jadi ini berkorelasi juga dengan usia ya Gen Z. Dari sisi suku ada 23 suku, provinsi tersebar dari 23 provinsi respondennya. Dari sisi pendapatan ini cukup tersebar, tapi banyak juga yang punya pendapatan relatif di bawah 5 juta yang lebih banyak sebetulnya. Apa respon mereka? Nah, respon mereka ketika ditanya apa 5 isu penting menurut responden dari 11 isu yang kita list. Nah, dari pertanyaan ini, jawabannya adalah nomor satu bagi responden itu yang penting adalah isu kaitannya dengan kemiskinan. Mau Gen Z, mau milenial, mau Gen X, mau baby boomer, semuanya bilang isu kemiskinan itu yang penting nomor satu. Nomor dua, baru penciptaan lapangan kerja baru. Ya, ini rata untuk semua jenis kelompok usia. Nah, lalu yang ketiga, ini agak baru ada perbedaan antara yang muda sama yang tua. Yang ketiga, kalau yang muda ini adalah mereka menganggap lebih penting masalah isu lingkungan nih. Nah, sementara yang agak tua, isu lingkungan agak di bawah. Eh, Dia nomor tiganya lebih ke harga pangan yang terjangkau, kemandirian pangan, dan lain-lain. Nah, lalu di samping itu juga ada pengembangan UMKM yang masuk 5 besar, ya, menurut responden. Baik, lalu kita juga menanyakan kaitannya dengan kemiskinan yang tadi nomor satu, program yang terpenting untuk menyelesaikan kemiskinan apa? Nah, ternyata ini semua usia menyatakan tidak ada bansos. Tidak ada bansos strategi pengentasan kemiskinan. Tidak masuk empat pun tidak, 4 besar pun tidak masuk. Semua bilang mengatakan bahwa nomor satu adalah subsidi pendidikan dan kesehatan. Nomor dua, pelatihan keterampilan. Yang ketiga, pelibatan usaha masyarakat. Yang keempat, program bantuan modal usaha. Jadi semuanya kaitannya dengan apa peningkatan kapasitas pemberdayaan ekonomi, bukan cash transfer, bukan dikasih apa charity, ya. Nah, oke, itu kemiskinan. Nah, lalu kaitannya dengan pengangguran. Nah, jawaban mereka yang paling penting untuk menyelesaikan pengangguran ini yang pertama adalah untuk Gen Z dan milenial menyatakan bahwa penyediaan lapangan kerja, nomor dua pelatihan keterampilan dan pemberdayaan. Ya. Nah, kalau untuk yang lain yang kalau kita lihat berdasarkan pendapatan ada yang menempatkan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan itu nomor satu. Ya, tapi di luar dua itu penyediaan informasi lowongan kerja, ya ini terutama yang pendapatannya rendah ini menganggap ini penting ini apa penyediaan informasi loker ini. Nah, jadi ini kurang lebih respon daripada mereka. Saya mungkin tidak kasih jauh semua hasil surveinya, tapi itu sudah cukup menggambarkan. Saya masuk sekarang ke yang ketiga kaitannya dengan beban fiskal. Karena seperti saya katakan di awal tadi, bahwa dengan target pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, ruang fiskal itu menyempit sebetulnya pada saat yang bersamaan, sehingga ini tantangannya jadi lebih besar. Itu yang pertama, poinnya. Yang kedua, risiko peningkatan pembayaran bunga utang pemerintah itu juga makin meningkat. Walaupun secara proporsi terhadap GDP, utang kita itu sudah mulai turun. Ya. Nah, lalu karena kondisi itu, maka dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama adalah perluasan basis pajak dan optimalisasi pajak sebagai penopang penerimaan, berarti dari sisi penerimaannya. Yang kedua, dari sisi belanja, optimalisasi belanja, sehingga yang menjadi prioritas adalah yang memberikan efek multiplier yang lebih besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, mungkin saya agak sedikit lebih cepat karena udah makin terbatas waktunya. Tapi ini kita bisa melihat di sini adalah bahwa ruang fiskal kita ini menyempit karena sejak warisan dari pandemi. Nah, ini kan kita menambah utang, ada konsekuensi yang harus kita bayarkan dari utang yang meningkat tersebut. Nah, ini tiap tahunnya yang dibayar dengan baik pokok maupun juga bunganya. Sehingga kita bisa melihat sebelah kiri belanja diskresioner itu apa spesifikasinya atau klasifikasinya makin mengecil. Ini belanja diskresioner ini adalah yang
bisa diutak-atik untuk pembangunan. Kalau yang non discretionary ini adalah untuk yang sudah ada kewajiban. Jadi kewajiban untuk bayar gaji pegawai, untuk bayar bunga utang, begitu. Ini yang non discretionary. Makin besar nilainya, yang discretionary makin tipis. Nah, lalu tadi yang saya katakan bahwa utang pertumbuhannya udah makin turun dan memang harus kita tekan supaya makin turun pertumbuhannya karena yang sebelah kanan konsekuensinya pembayaran bunga utang itu masih relatif terus meningkat. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan bagaimana pemerintahan atau presiden yang baru nanti akan melakukan akselerasi ekonomi, kemudian masalah pemerataan ekonomi dan menjalankan janji-janji yang mereka sampaikan ya untuk janji pada saat kampanye. Nah, yang sempat mengemuka juga akhir-akhir ini adalah bagaimana yang nanti dijadikan trade-off-nya adalah mengambil dari subsidi BBM misalnya. Nah, ini terlepas nanti bagaimana formula kebijakannya, tapi ada yang perlu diperhatikan bahwa yang menarik dari subsidi BBM ini adalah walaupun memang banyak dari BBM bersubsidi itu dipakai oleh golongan yang paling kaya, tapi sebetulnya ketika kita bandingkan konsumsinya terhadap total konsumsi dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, nah ini justru kalangan yang paling miskin yang akan mendapatkan dampak paling besar ketika ada penyesuaian harga BBM bersubsidi. Jadi yang paling kena dampak paling besar itu adalah yang paling miskin karena dia lebih bergantung terhadap BBM bersubsidi dibandingkan ya kelompok kaya gitu. Nah, ini kalau kita kaitkan tadi dengan yang saya sampaikan di sebelumnya, grafik ketimpangan berdasarkan kelompok-kelompok pendapatan ini jadinya akan berpotensi juga melebarkan kesenjangan. Baik. Mohon maaf Pak, Nah, 1 menit lagi. oke, 1 menit terakhir saya ingin isi dengan terakhir adalah kaitannya dengan IKN yang tadi juga disebutkan oleh Bu Santi. Jadi salah satu yang akan diteruskan adalah pembangunan IKN. Dan ini kalau kita kaitan dengan beban fiskal, jelas ini akan selama ini memang ada beban fiskal yang yang ada beban dari pembiayaan IKN pada fiskal karena masih berkonsentrasi pada pembiayaan oleh APBN ya daripada oleh investor. Nah, berdasarkan pengalaman dari berbagai macam negara, jadi ini tantangan pembiayaan dalam membangun ibu kota baru ini tidak kecil ya. Nah, kita bisa melihat sekarang kalau kita bandingkan, nah ini kita tidak bisa bandingkan apple to apple karena masanya beda ya antara Brazil, Tanzania, Malaysia dengan kita sekarang dan juga dari sisi jarak ibu kota lama dengan ibu kota baru ya ini kita termasuk yang paling jauh jaraknya ini ya antara Jakarta dengan IKN yang baru dibandingkan dengan negara lain. Dan uang yang diserap ya dari APBN, nah terutama sampai 2024 yang sekitar 400-an triliun itu berdasarkan proporsi terhadap terhadap GDP itu sekitar 2 sampai 3%. Jadi memang lebih untuk tahap pertama sampai 2024 ini lebih rendah dibandingkan Malaysia misalnya ketika memindahkan Putrajaya. Tapi itu sudah masuk anggaran total ya. Nah, kita masih bergantung pada APBN, tapi kita ke depan berharap public private partnership sebagaimana Putrajaya dibangun di Malaysia gitu ya. Nah, tapi untuk menarik investasi ini tantangannya juga besar karena investor tentu saja berhitung dari sisi visibility dengan melihat kondisi sekarang dan kepastian kebijakan dan kecepatan pembangunan ke depan. Nah, ini kita juga belajar dari beberapa negara yang lain, tantangan-tantangan yang dihadapi ketika merelokasi IKN atau ibu kota ini adalah misalnya di Brasilia itu ada kesenjangan dengan wilayah sekitar, ada masalah lingkungan, ada masalah penyesuaian penduduk di lokasi baru yang lebih terpencil, masalah biaya hidup yang tinggi, ada resistensi ASN untuk pindah berelokasi, ada masalah keamanan, beban finansial dan di Myanmar misalnya Naypyidaw itu ada masalah kurangnya fasilitas sosial dan komersial. Ini yang membuat kurang menariknya IKN itu untuk bisnis masuk ke sana, termasuk juga masyarakat untuk berpindah ke ke kota baru tersebut. Nah, ini sebagai penutup sebagai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Lancar sekali presentasinya, suaranya juga masih bertahan Pak sampai presentasi yang terakhir. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi ada tiga hal, mulai dari pertumbuhan, perekonomian, terus yang kedua tantangan pemerataan perekonomian, dan yang ketiga adalah beban fiskal. Ya, terima kasih Bapak. Kami baru dapat kabar dari Bu Amelia, beliau berhalangan hadir, Bapak Ibu, jadi mohon maaf, sehingga mungkin nanti kita bisa selesai lebih cepat. Baik, langsung saja. Di sini juga saya lihat Pak David Sumual dari BCA, ekonom BCA juga sudah hadir, Bank Sentral Asia. Selamat sore Pak David. Halo, selamat sore Pak David. Masih belum aktif ya? Baik, karena beliau masih belum ready, mungkin saya sedikit satu dua pertanyaan saya akan lempar ke Bu Santi dan Pak Muhammad Faisal. Kalau untuk pemilu yang sudah kita lakukan kemarin pada tanggal 14 misalnya Bu Santi, em, apakah itu sudah ada dampak ekonominya bagi Tes, perekonomian tes. kita, Bu? Oh, siap. Selamat sore Selamat sore. dengan Pak David ya? Ya, betul. Ini Oh iya, mohon Pak. maaf saya kena macet jadi Nggak masih di apa-apa, Pak. jalan. Jadi saya mohon maaf Yes. nih, materinya juga ada di notebook saya nih Ya, nggak kebetulan. Tapi apa-apa, nggak Pak. apa, saya bisa untuk discuss ya kalau misalnya Yes. apa terkait dengan apa yang ditanyakan ya lewat Baik, WA kemarin bisa kita discuss. siap Bapak. Mungkin saya akan memberikan satu pertanyaan ke Bu Santi, langsung saya ke Pak David gitu ya. Baik, Baik, baik. menurut Bu Santi, Bu, yang tanggal 14 kemarin itu kira-kira sudah ada dampak perekonomian bagi kita nggak sih, Bu? Ah, oke, terima kasih Pak. Kalau menurut hemat kami di sini kami belum melihat ada dampaknya karena stimulus political campaign ini masih berlanjut. Bukan dari segi bansosnya, tapi lebih dari segi uh, political campaign spending, yaitu banyak sekali yang apa vendor-vendor yang dipakai pencetakan uh, apa banner dan lain-lain. Namun demikian, kalau saya melihat di sini, ada kemungkinan akhir tahun ini baru kita merasakan economic slowdown-nya. Itu ada tiga faktor, Pak, dari yang saya lihat. Pertama, ketergantungan yang tadinya bansos itu cukup menikmati mereka ya, itu akan berkurang. Kedua, uh, saya melihat buruknya ekonomi global akan mulai terasa pada akhir tahun 2024 ini. Dan yang ketiga, gejolak-gejolak politik ini yang memang masih mungkin berlanjut sampai Oktober ya, pelantikan nanti ya. Jadi mungkin sampai akhir Desember. Saya melihat di sini ada semacam uh, kita bisa bilang financial shock di mana tadinya memang duit begitu gampang, uang begitu gampang mengalir dalam berbagai bentuk, bisnis juga untuk kalangan kecil juga gampang, tapi sekarang kita melihat dengan adanya gejolak politik seperti ini, di mana beberapa program-program juga mungkin belum bisa dimaksimalkan ya, mungkin tetap berjalan Pak, tapi belum bisa dimaksimalkan dan di sini kami melihat bahwa ini akan membawa dampak. Justru saya melihat 2025 ini akan menjadi tahun yang cukup berat untuk Indonesia nanti. Karena disitulah kita memasuk tahap real economy. Pada saat real economy ini berputar gitu. Gitu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, mungkin secara singkat, bahwa tanggal 14 kemarin masih banyak efek-efek dari bantuan sosial ya, Bu ya. Jadi mungkin masih bisa dirasakan, tetapi makin lama akan winding down, akan melemah efek-efek itu, dan realnya yang mungkin beratnya adalah di 2025. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, saya langsung aja ke Pak David Sumual. Pak David, Ya, menurut selamat Bapak, sore Pak ya, Raditya. selamat sore Pak David. Mohon maaf ini. Jadi waktunya agak lebih cepat karena Bu Amelia tadi berhalangan, Bapak.
Ya, nggak Jadi apa-apa. ya, menurut Bapak sebagai ekonom yang berkecimpung di dunia perbankan, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran singkat tentang tren suku bunga mungkin, lalu mungkin nilai tukar rupiah. Kira-kira tantangan ke depannya akan seperti apa, Pak? Apakah tren suku bunga ini akan terus naik atau di tengah tahun bisa agak melandai? Terus rupiah ini em, bagusnya itu untuk menopang pertumbuhan perekonomian itu mungkin bergeraknya itu ke appreciate atau depreciate begitu, Pak. Silakan Pak David. Oke, terima kasih Pak Radityo ya. Jadi terkait dengan pergerakan pasar ya memang eh, pasar kelihatannya masih menunggu kapan kira-kira Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed ini akan mulai menurunkan suku bunga. Dan memang dampak kenaikan suku bunga Fed ini kalau kita perhatikan sudah relatif apa perlu dicermati ya karena kita perhatikan sejak tahun lalu sudah banyak negara juga yang fundamentalnya lemah itu terdampak negatif ya. Kita dengar kan beberapa tahun terakhir ini ada Sri Lanka, Lebanon ya, bahkan beberapa negara maju ya bisa kita sebut Jepang salah satunya misalnya mata uangnya melemah tajam ya. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini termasuk juga China Yuan ya. Jadi kita lihat dengan kenaikan suku bunga Fed ini memang kalau kita lihat secara historis itu biasanya juga bisa menimbulkan masalah. Nah, masalahnya bisa di Amerika Serikat sendiri seperti terjadi di 2008 atau terjadi di luar Amerika. Kita pernah ingat bubble properti di Jepang itu kan akhirnya meletus di akhir 80-an ya, awal 90-an karena sebelumnya juga kita tahu Fed sudah mulai menaikkan suku bunga ya waktu itu. Dan waktu itu kebetulan juga di Amerika Serikatnya juga bermasalah. Jadi waktu itu ada saving and loan crisis ya. Jadi ada lembaga finansial saving and loan semacam BPR lah kalau di Indonesia itu juga yang banyak yang bangkrut ketika itu. Jadi sekarang memang masa-masa kritikal ya, di mana banyak negara yang fundamentalnya lemah itu memang sudah berjatuhan dan di Amerikanya sendiri juga sektor propertinya, terutama commercial property, itu juga bermasalah dan kelihatannya kita tahu ini juga bisa mengganggu sektor perbankan mereka. Kita tahu nanti bulan Maret itu Bank Terms Funding Program yang dilakukan sejak Maret tahun lalu itu akan berakhir. Nah, ini pertanyaannya apakah akan dilanjutkan? Sinyalnya kelihatannya Fed tidak akan melanjutkan kebijakan BTFP ini ya. Jadi memang bulan Maret ke depan sampai nanti Fed menurunkan suku bunga, sejauh ini pasar memperkirakannya kan sekitaran pertengahan tahun ya. Tahun 2024 ini mereka sudah akan menurunkan. Ini menjadi masa-masa kritikal ya. Kita tidak ingin tentunya marketnya crash ya, karena kalau kita lihat dari sisi financial market, terutama stocks and bonds, ini memang harganya relatif tinggi dan di beberapa stok ya, contohnya kalau di Amerika itu sering kita sebut Magnificent Seven, itu saham-saham teknologi ya, itu kelihatannya memang harganya sudah overvalue ya. Dan ini yang menjadi perhatian kita karena sejauh ini rupiah kita menguat memang lebih disebabkan oleh inflow dana asing ya. Kalau kita perhatikan sejak akhir tahun lalu asing relatif cukup signifikan masuk ke Indonesia ya, terutama di pasar obligasi. Karena memang sejauh ini dilihat fundamental kita relatif baik ya, inflasi juga relatif masih rendah. Tapi kita melihat juga inflasi ini bisa menjadi ancaman karena terakhir-terakhir ini kita perhatikan juga harga beberapa komoditas penting seperti beras juga sudah mulai meningkat. Apalagi ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini masih berlangsung, kita lihat ya. Jadi ongkos kirim barang ini ternyata bukan hanya yang ke Eropa ya, dari Shanghai misalnya ke Eropa, itu memang naik karena mereka harus memutar ke Tanjung Harapan ya. Karena terusan Sueznya ini kan kapal-kapal di sana banyak yang diserang ya oleh Houthi. Nah, ini yang ke arah Amerika juga
ongkos kirimnya juga meningkat ternyata. Jadi ini tentunya akan membebani ya perusahaan-perusahaan ya yang melakukan ekspor ya dan impor tentunya. Dan ini tentu akan meningkatkan biaya produk-produk mereka. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita karena kalau dari segi rupiah, rupiah kita relatif sebenarnya kalau menurut pendapat kami ini kelihatannya sedikit overvalue ya. Kalau kita perhatikan banyak emerging market currency yang lain itu pelemahannya relatif cukup besar. Yen sekarang sudah 150 yen per dolar ya. Jadi tahun lalu melemah 15%, tahun ini melemah lagi 13%. Dan kita lihat juga yuan juga sama ya. Kita perhatikan mata uang emerging currency di sekitaran kita di Asia Tenggara juga kebanyakan melemah ya. Dan kita relatif masih stabil karena tadi inflow dana dari asing di pasar modal. Jadi ini memang menjadi catatan kalau menurut kami kelihatannya rupiah itu kecenderungannya memang relatif kemungkinan ke depan akan lebih lemah ya karena memang China-nya juga relatif masih lambat ya perekonomiannya dan negara-negara yang related ke China ini juga kecenderungannya mata uangnya kita perhatikan melemah juga ya termasuk juga Korean won tadi kita bicara juga mata uang di Asia Tenggara itu kira-kira. Oke Pak, terima kasih. Jadi suku bunga mungkin dalam negeri akan terus mengamati perkembangan suku bunga dari The Fed ya Pak ya di Betul, jadi Amerika masih Serikat. Ya, ya masih menunggu petunjuk dari Fed kelihatannya. oke. Bagaimana dengan ini Pak, pertumbuhan kredit Pak di 2024 ini apakah menurut prediksinya seperti apa Pak? Apakah tetap akan tumbuh? Karena kalau Ya, uangnya kalau itu diem di bank kan jadi nggak ada betul. apa leverage buat pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan 6 sampai 7% itu, Pak. Ya, betul. Jadi ada tiga hal mungkin yang harus kita lihat terkait dengan pertumbuhan kredit. Pertama, memang margin dari kebanyakan perusahaan masih relatif baik ya. Kita tahu walaupun suku bunga bank sentral meningkat sekitar 2,5%, sebenarnya suku bunga pinjaman itu tidak naik setara dengan kenaikan suku bunga benchmark ya dari Bank Indonesia yang 2,5% itu. Kenaikan itu hanya sekitaran untuk kredit modal kerja dan kredit investasi itu sekitaran 100-120 basis poin. Bahkan untuk kredit konsumsi itu kecenderungannya stagnan ya. Bahkan di beberapa bulan tertentu itu turun. Ya, jadi karena persaingan untuk kredit konsumsi ini antar bank kelihatannya relatif ketat ya. Untuk KPR, KKB ya, untuk perumahan maupun kendaraan misalnya itu untuk kredit konsumsi kecenderungannya memang belum naik malah. Nah, eh, margin tadi yang masih relatif baik dan juga suku bunga yang masih kenaikannya juga tidak terlalu signifikan, ini biasanya akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan kredit ya, walaupun ada jeda waktu ya. Jadi kalau misalnya banyak perusahaan, ini menurut survei Bank Indonesia kan marginnya masih sekitaran 12 sampai 14% rata-rata ya. Sedangkan lending rate-nya tadi kan rata-rata masih sekitaran 7 sampai 8% ini untuk komersil ya. Nah, itu artinya masih ada spread di sana dan biasanya setelah itu akan diikuti dengan pertumbuhan kredit. Yang kedua sebenarnya ini kaitan dengan belanja pemerintah juga. Jadi belanja pemerintah ini memang ada dana yang masih cukup besar ya yang tersimpan di Bank Indonesia. Artinya dana ini tidak bisa tidak circulate di sistem, ya tidak tersirkulasi di sistem. Nah ini tentunya apa tambahan likuiditasnya ini sebenarnya yang kita harapkan juga ya di perbankan. Karena kalau dia hanya ngendon di Bank Indonesia dan bahkan bulan Juli Agustus tahun lalu itu sempat sampai 800 triliun. Ini terbesar dalam sejarah ya. Jadi kalau misalnya itu belanja pemerintahnya bisa lebih kuat ya di awal tahun ini tidak seperti tahun lalu ya yang lemah sekali di eh, 3 kuartal pertama tahun lalu. Ini kita berharap likuiditasnya bisa meningkat sehingga membantu juga pertumbuhan kredit ya. Yang terakhir tentunya kaitan dengan harga komoditas ya.
Jadi harga komoditas sejauh ini masih stagnan karena memang harga komoditas ini erat kaitannya juga dengan suku bunga ya, dan ekspektasi penurunan suku bunganya ini kan baru mungkin di paruh kedua tahun ini ya, sehingga harga komoditasnya masih relatif apa namanya ya segitu-gitu aja, stagnan ya. Nah, artinya permintaan kredit ya, karena kalau misalnya komoditas meningkat biasanya itu langsung merembes ke banyak sektor ya. Nah, kalau sudah merembes ke banyak sektor, biasanya diikuti dengan eh, permintaan kredit yang menguat ya. Nah, jadi ini juga yang kita tunggu tentunya. Selain tadi juga sudah disampaikan terkait dengan kepastian ya, kepastian politik ke depan seperti apa, karena biasanya setelah pemilu itu diikuti juga dengan peningkatan capital expenditure ya. Tidak semua capital expenditure ini tentunya dari modal, sebagian tentu dari kredit. Di kredit-kredit investasi kita harapkan meningkat juga ke depan ya, dari kepastian politik ke depan ya, karena yang kita hadapi kan kemarin sebagai voters kita senang ya, banyak janji-janji, banyak yang gratis ya. Tapi sebenarnya kalau untuk investor, untuk pebisnis yang ingin diketahui tentunya strategi, kebijakan, dan program apa yang akan kita lakukan, story apa yang akan kita ceritakan mereka, sehingga mereka tertarik untuk invest ke depan. Jadi kalau saya ingat dulu ceritanya kan waktu tahun 2014 saya kemana-mana cerita tentang infrastruktur misalnya. Di 2019 saya cerita tentang misalnya manufaktur, smelter, lalu juga Omnibus Law dan lain-lain, IKN ya. Nah, sekarang kita perlu story, ya bahan story. Jadi ekonom juga perlu bahan story ini, Pak. Jadi mungkin itu yang kelihatannya tiga hal itu yang mungkin jadi catatan untuk pertumbuhan kredit ke depan. Oke, terima kasih banyak Pak atas beberapa insight-nya. Kalau dari sisi green economy, kredit-kredit di green economy, apakah menurut pendapat Bapak masih lambat atau akan mengalami akselerasi ini, Pak? Ya, kalau untuk green economy ini kan kita menyesuaikan aja sebenarnya ya Hmm, dengan otoritas ya, dengan OJK kita ada semacam blueprint ya, ada matrix juga yang harus kita penuhi ya. Tapi memang kelihatannya sejauh ini eh, kita sebagai negara berkembang memang eh, belum begitu kuat ya. Kalau kita hmm, perhatikan memang porsinya ya disesuaikan aja sebenarnya dengan perkembangan ekonomi, tapi memang banyak juga yang di luar green economy ini kan masih banyak ya. ya, Transportasi kita juga masih mengandalkan fossil hmm, fuel dan lain-lain. Dan memang transisinya ini memang perlu waktu memang ya. hmm, Dan ini memang kita harus hati-hati juga terkait juga dengan teknologinya ya. Teknologinya ya, juga kita belum menguasai. Nah, ini juga perlu waktu dan saya pikir ini akan berlangsung gradual ya, Pak ya, Raditya. baik, baik. Terima kasih banyak Pak atas beberapa insight yang diberikan oleh Pak David Semual. Em, kita akan mendengarkan tanggapan nih dari Prof. Rofikoh Rohim sebagai pakar ekonomi ya, termasuk di ekonomi perbankan juga ya. Monggo Prof, bagaimana pendapat Prof dari paparan yang sudah disampaikan oleh tiga narasumber yang sudah kita dengar bersama? Silakan Prof. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Eh, Selamat sore Prof. Saya akan menanggapi dari semua yang dipaparkan oleh Bapak Ibu sebelumnya ya. Kalau boleh saya merangkum dari tiga pembicara, tadi kan kita bicara secara makro, baik itu makro dunia maupun makro Indonesia, termasuk juga kondisi finansial maupun kondisi industri. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ini kan tadi karena judulnya itu kan pakai pemilu ya. Pemilu itu yang mana kita sudah mengalami setiap 5 tahun ini ada pemilu. Hmm, Jadi kalau saya boleh mengkategorikan pemilu itu bukan kategori dari baik itu black swan maupun grey rhino. Jadi investor asing ataupun kita semua itu sudah biasa menghadapi pemilu dan ketika pemilu nanti ada apa setelahnya ada apa. Nah ini bisa dikatakan kalau selama saya mengikuti pemilu sejak dari zaman saya SMA
kok rasanya setelah pemilu kendati berganti rezim, berganti pemerintahan, ya smooth-smooth aja. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan, kita kan pernah mengalami Black Swan pada saat krisis 97-98, di mana itu mengubah mindset kita semua. Bapak Ibu mungkin ingat dulu itu ketika ada krisis 98, orang itu tidak malu untuk jualan. Kalau dulunya kan yang piayi itu kan yang kerja di bank, kerja di perkantoran. Nah, ini kan membuat ternyata banyak sekali karena tadi pembicara pertama kedua mengatakan resilience, tapi harus waspada. Emang orang bisa seperti itu. Sehingga eh, orang itu kita tuh kalau kata orang Jawa bilang orang obah, orang mamah kan. Jadi tetap hidup harus berjalan, harus bekerja dan seterusnya. Nah, eh, 98 banyak memberikan manfaat karena kita harus menata baik itu aturan keuangan, aturan perekonomian dan seterusnya sehingga kita sebagai NKRI ini pergantian presiden dari presiden sampai saat ini bisa dikatakan berjalan mulus. Bahkan ketika terjadi impeachment atau pergantian secara waktu zamannya Gus Dur ini biasa-biasa saja karena memang masyarakat kita eh, kita juga bersyukur ya DNA kita tuh DNA Nrimo sebenarnya gitu. Jadi ya harus berusaha. Nah, tapi yang perlu kita waspadai adalah kalau tadi semua pembicara mengatakan ada berbagai hal yang mendorong kalau kita nggak hati-hati, nggak waspada, kita bisa bisa kena masalah lah. Nah ini kalau saya boleh menggolongkan adalah grey rhinos. Nah, grey rhino kan ya seperti badak kan ya pelan-pelan, tapi ternyata bahaya kalau nubruk kita kan ya. Nah, saya yang paling gampang tuh saya mencontohkan. Saat ini kan yang paling banyak bermasalah itu kan kita nggak nyangka kok kalau panas panas banget, kalau hujan hujan banget, kalau banjir di mana-mana banjir. Ini juga panen ini panen itu gagal sana sini karena banjir. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di daerah pulang kampung atau mendengar kabar dari kampung itu nggak pernah ada banjir, sekarang ada banjir. Nah, ini sebenarnya kita perlu juga menyadari hal-hal yang sebenarnya ini akan terjadi, tapi butuh waktu, dan kita terjadi bisa mengubah. Misalnya apa? Kita kan dulu, kita kan dana desa itu kan bagus ya. Semua desa diberikan untuk bisa membangun dan seterusnya. Pada awal diberikan itu kan hampir semuanya infrastruktur. Dan kalau yang saya lihat, hampir sebagian besar paling gampang supaya masyarakat semua menikmati, semua menyemen jalannya. Semen jalan tanpa ada irigasi, tanpa ada saluran. Yang penting semuanya gembira naik motor bisa ngebut, jalan kaki tidak becek, dan itu dinikmati oleh semua orang kampung. Nah ini kan kita nggak nyangka bahwa akibatnya saat ini makanya kampung-kampung kita yang tidak pernah banjir pun di Klaten sana tempat saya juga banjir. Nah ini kemudian bisa kita ingat kadang-kadang kita kurang apa ya untuk melihat growth jangka panjang ini kurang kurang sharp. Apa misalnya dulu zaman swasembada pangan beras, oh bagus banget dong. Tapi kan ternyata kalau dulunya saya masih ingat kecil aja saya kalau pagi itu makannya ketela, berubah jadi bubur, berubah jadi roti kan sekarang karena padahal sekarang ini misalnya orang Papua, orang Gorontalo harus makan eh, apa makan beras di mana beras hanya kekurangan kan seharusnya kan semua kita itu diturunkan DNA kita harus makan yang di sekitar kita. Nah, kemudian juga kita berubah memakan gandum. Nah, mau nggak mau kan itu kan gandum 100% impor. Kita harus mencadangkan devisa kita untuk impor dan seterusnya. Nah, Greenhouse ini yang menurut saya harus kita waspadai dalam keseharian kita. Kadang-kadang akibat ada aturan atau suatu perubahan perilaku, sekarang ini mungkin dampaknya bisa 10, 20, 30 tahun ke depan dan dampaknya akan ini akan masif teman-teman sekalian. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, kalau kembali kepada pemilu, saya menggolongkan pemilu bukan dari keduanya. Jadi pemilu ini menurut saya ya masih business as usual. Kalau kita mau melihat dampaknya, eh, tadi pembicara pertama, maka kita tunggu dulu. Mungkin 2004, apakah itu dampaknya bisa jadi investor itu makin yakin, makin memasukkan dananya, baik itu portofolio maupun FDI. Nah, atau malah ragu-ragu nunggu lagi. Nah, ini mungkin ya kita harus nunggu dulu nanti siapa juga ini apa punggawa-punggai dan seterusnya. Nah,
oleh karena Bapak Ibu sekalian, dari kedua hal tersebut, mestinya kita sebagai individu rumah tangga maupun sebagai perusahaan ya harus memahami bahwa sekarang itu yang namanya resiko itu resiko yang yang multidimensi, sehingga pemahaman akan keragaman resiko ini perlu diperlukan untuk membangun sustainability dan resilience. Tadi kan kita sepakat Indonesia ini resilience, tapi kita harus waspada. Supaya apa? Supaya pembangunan kita, kondisi ekonomi bisa sustain untuk jangka waktu yang lama. Nah, padahal tadi disebutkan bahwasanya kita masih ada gangguan secara geopolitik, kemudian juga gangguan secara ekonomi dari berbagai negara. Tapi kalau kita lihat Bapak sekalian tadi dibandingkan dengan bicara sebelumnya, Indonesia ini kalau kita bicara defisit kita juga terjaga. Kalau kita bicara kemungkinan krisis juga kecil kemungkinan krisisnya. Kalau kita eh, bicara Bicara misalnya trade war gitu, kita tidak menyesuaikan barang yang memang tidak ada ya kita tak ada rotan akar pun jadi. Nah, beda dengan kondisinya misalnya Inggris makin mengemuka karena mereka 4 musim nggak ada listrik pasti bermasalah. Jadi eh, nggak kita termasuk tadi resilient itu pada berbagai macam segi kehidupan kita. Makanya kita bersyukur di negara yang orang bilang Atlantis bahwasanya kita ini semuanya ada ya, semuanya ada. Nah, sehingga yang diperlukan justru adalah kita harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi ketika resiko apa yang akan menimpa diri sendiri maupun perusahaan ataupun negara. Nah, ini kalau tadi disebutkan bicara sebelumnya ada bahaya laten ya terkait dengan misalnya apa? Misalnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Nah, ini kalau tadi datanya kan menunjukkan melebar senjangan ini. Cuman kalau kita lihat kita ini kan juga bangsa yang suka berderma. Kendati kita itu berdermanya itu kadang-kadang banyak yang ria ya, untuk kepentingan konten lah, kepentingan dipuji lah. Tapi sebenarnya kita ini dalam kehidupan kita, kalau kita berpunya, lihat orang di pinggir jalan nggak kerja, ngasih kerjaan, ngasih uang. Nah, makanya resiliensi ini memang terbentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, kalau dunia ini orang mengatakan bahwa VUCA ya, kita semua udah paham gimana VUCA ini. Nah, semestinya strategi atau cara kita menghadapinya tidak hanya dilakukan dengan melawan satu aspek juga. Misalnya supaya tidak volatile gimana, supaya jelas gimana, oh pakai asuransi, supaya tidak ambuh gitu gimana, oh harus banyak ilmunya, supaya tidak kompleks. Nah, mestinya ada intervensi yang berbeda dari satu elemen ke elemen yang lain. Jadi, jangan sampai kalau sekarang ini orang ngomong fuka tuh kayak akibat, kayak sebab. Kita tuh kenapa begini? Ya, dunia lagi volatile, dunia lagi uncertainty, dunia lagi makin kompleks, makin nggak jelas dan seterusnya. Mestinya justru kita harus mampu melihat opportunity-nya. Sehingga kita perlu mengubah fuka kita. Kita harus punya vision yang jelas. Kita tuh mau ngapain sih hidup ini, baik diri sendiri, perusahaan, negara Indonesia. Kalau emang Indonesia pengen 2045 menjadi negara besar, berarti harus gimana? Fokus strateginya, kemudian juga kita mengerti kondisi saat ini. Nah, ini yang mungkin kalau secara politik banyak orang mempertanyakan, kenapa sih sekarang ini kok jarang orang mendengar? Kalau zaman dulu itu mau keluar aturan, mau keluar sesuatu kebijakan, pasti ada undangan untuk debat kecil lah, untuk dibahas dan seterusnya. Nah, ini understanding ini mungkin yang perlu kita pupuk kembali eh, dalam rangka untuk public policy di Indonesia. Kemudian clarity ini juga terkait dengan tim, terkait dengan karena harus kita itu ketika membuat sesuatu itu kan harus melihat berbagai macam segi ya, sehingga elaborasi dari berbagai macam perspektif itu penting gitu. Nah, ini mungkin saya sama Bu Reri itu pernah ketemu kemudian kursus di MIT, lucu juga. Itu ternyata eh, multiple perspektif ini ketika membuat satu kebijakan atau membuat suatu hal yang baru itu melibatkan dari orang pengangguran, orang yang kerja, ibu rumah tangga, profesor bidang
Auronetika dan seterusnya. Nah, ini di kita ini yang belum terbangun karena masing-masing merasa paling jagoan di bidangnya. Nah, padahal mestinya kita berkolaborasi. Yang terakhir, A-nya ini bukan ambiguity tapi agile. Jadi kita itu mesti luwes, mesti bisa gampang menyesuaikan karena memang eh, semua bisa berubah seketika saat ini. Nah, seketikanya ini sebenarnya kalau kita mampu mengamati dan kita bisa bertindak secara cepat, rapid, ya kita akan bisa menyesuaikan. Mungkin demikian Bapak Moderator dari saya menanggapi dari pembicaraan sebelumnya dan kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu ini ya, terlalu dalam bahwasanya insya Allah kita on track, oke. Hanya saja tadi dijelaskan harus waspada, jangan sampai kita lengah. Terima Oke, kasih. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rofiko Rohim atas tanggapannya. Jadi mungkin kita nggak perlu khawatir, eling lan waspodo katanya begitu ya. Tetap ingat dan waspada. Jadi mungkin yang Black Swan kita nggak ada, tetapi yang Grey Rhinos yang akan kita hadapi. Terima kasih Bapak Ibu para narasumber dan juga Prof. Rofiko atas tanggapan yang diberikan. Kita masuk ke dalam Q&A Bapak Ibu. Jadi sebentar lagi kita akan berakhir, tapi sebelum berakhir saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya. Yang pertama adalah dari Bapak Ahmad Ansyori. Mekanisme ekonomi apa yang akan efektif meningkatkan serapan tenaga kerja di 5 tahun ke depan, tahun 2024 dan seterusnya? Terima kasih. Mungkin saya mengundang Bapak Muhammad Faisal untuk menjawab dari KOR. Ekonom dari KOR Nah, mungkin. Ya, silakan Pak. ya baik, terima kasih pertanyaannya. Penciptaan lapangan kerja ini sebetulnya lebih spesifiknya yang diharapkan adalah penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal ya. Karena seringkali kita ketika berbicara lapangan pekerjaan ini tercampur-campur semuanya. Jadi yang informal itu juga dihitung. Padahal yang kita inginkan adalah good jobs. Jadi bukan bukan kerja apa aja, begitu bukan bukan lousy jobs gitu. Apalagi kalau by definisinya BPS itu kerja 2 jam dalam seminggu juga sudah tidak diperhitungkan pengangguran ya. Nah, tidak lepas tentu saja penciptaan lapangan pekerjaan ini dari satu adalah investasi ya. Investasi itu digalakkan selain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tentu saja penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga makanya dalam strategi investasi, nah ini perlu diperhitungkan kebijakannya juga adalah bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja. Sektor investasi apa itu menentukan jumlah tenaga kerja yang diserap, apakah dia padat karya atau padat modal gitu ya. Dan arah itu akan menentukan. Jadi kalau terlalu banyak yang padat modal yang punya gap yang cukup lebar antara kebutuhan dari investasinya dengan ketersediaan lapangan kerja kita, makin mismatch lah yang terjadi. Apalagi dari sisi kuantitasnya kalau dia sedikit begitu. Nah, jadi strategi investasi akan menentukan penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya yang formal. Yang kedua juga adalah intervensi daripada kebijakan fiskal di luar investasi. Jadi arah kebijakan fiskal yang memaksimalkan penciptaan lapangan pekerjaan itu penting. Bukan hanya lapangan kerja apa saja, tapi perlu diperhatikan juga lapangan kerja yang paling cocok untuk dengan suplai tenaga kerja kita seperti apa. Nah, ini kan yang sebetulnya lebih bisa dikontrol oleh pemerintah. Ya, jadi mau seperti apa yang dibutuhkan spesifikasi tenaga kerjanya kalau dari pengadaan barang dan jasa pemerintah kan lebih bisa dikontrol ya. Sebagai contoh misalnya, APBN itu kan sekitar apa belanjanya bisa 2.000 3.000 triliun dalam 1 tahun. Ya, anggaplah tadi saya katakan bahwa yang discretionary tidak semua ya, sebagian. Nah, tapi yang sebagian itu pun kalau diarahkan misalkan untuk ada keberpihakan terhadap pembelian barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, yang diproduksi oleh UMKM, itu dampaknya beda. Kalau tidak ada apa, tidak ada keberpihakan, ya. Nah, kan dampaknya terhadap lapangan kerja juga beda, walaupun sama-sama nilainya tadi 2.000 3.000 triliun. Nah, jadi
desain kebijakan barang, terutama government procurement, ya, baik barang maupun jasa, ini juga akan bisa sebetulnya menciptakan lapangan pekerjaan kalau dia desain itu tadi untuk membeli produk-produk dari dalam negeri, baik baik barang maupun jasa. Belum lagi misalnya menciptakan program-program yang sifatnya padat karya, ya, padat karya, tapi pada saat yang sama juga meningkatkan produktivitas. Saya ambil contoh, misalnya eh, kita itu punya, biasanya kalau dari sisi kuantitas yang paling banyak itu menciptakan lapangan kerja adalah yang di pertanian, perkebunan, perikanan, begitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan di sektor pertanian perkebunan, nah ini banyak sebetulnya lahan-lahan perkebunan kita itu produktivitasnya rendah karena banyak yang eh, tidak diremajakan. Ya, jadi ada ada pohonnya tapi tidak berbuah, ya, tidak produktif lah ya, gitu. Nah, jadi seringkali untuk mendorong produksi jadinya harus nambah membuka lahan baru. Nah, sebetulnya kalau ada peremajaan bagi lahan-lahan yang tidak produktif, nah ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kalau didesain kebijakannya, misalkan kita tidak hanya bicara sawit ya, tentu saja, misalkan kopi, karet, misalnya ya, kelapa. Ini banyak sebetulnya, lebih banyak yang lahannya yang tidak produktif itu diremajakan dengan cara program padat karya tunai. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena mereka nanti ada dikasih upah, tapi hasil dari pekerjaan mereka meningkatkan produksi. Jadi ada dua manfaat. Pertama, ada lapangan kerja yang tercipta. Yang kedua, ada produksi yang bertambah. Nah, ini yang meningkatkan output juga. Nah, yang seperti ini yang sebetulnya perlu banyak digalakkan, ya, apa, terobosan-terobosan seperti ini ke depan menurut saya untuk penciptaan lapangan kerja. Terima kasih, Pak. Jadi, government spending, investasi pun juga harus dilakukan secara hati-hati. Bagaimana dampaknya terhadap lapangan pekerjaan ya, Pak ya. Bagaimana multiplier efeknya terhadap perekonomian, bagaimana dampaknya terhadap pemerataan tadi ya. Itu poin kedua dari apa yang disampaikan Pak Muhammad Faisal. Terima kasih banyak Pak atas insight yang diberikan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Irfan, izin tanya bagaimana idealnya pengelolaan utang negara yang semakin banyak. Ini sebenarnya kalau ada Bappenas enak nih. Tapi mungkin saya ingin bertanya kepada Bu em, sebentar yang masih ada di sini adalah Bu Santi Samdasani. Silakan Bu Santi. Kalau dari pengetahuan Ibu, mungkin dari negara-negara di ASEAN, begitu gimana sih utang Indonesia ini aman apa enggak? Terus bagaimana pengelolaannya Bu Santi? Sebenarnya begini Pak, utang Indonesia itu di cap kalau paling tinggi itu 60% dari total GDP growth ya. Kalau kita sih, kalau saya lihat masih Hmm. masih batas aman ya. Kita berkisar 30 sampai 38% kalau nggak salah utang utang kita. Tapi begini, eh, itu utang yang tercatat ya. Saya kita belum ada data utang yang tidak tercatat gitu. Tapi cara mengelola utang negara itu ya mungkin kita harus mulai belajar self dependence, Pak. Contohnya dengan India misalkan ya. India itu hanya mengambil utang untuk infrastruktur, proyek-proyek infrastruktur saja. Itu pun dalam sebuah skema public-private partnership. Jadi dia sebisa mungkin tidak mengambil utang dari organisasi internasional. Kalau dari organisasi internasional itu kita harus membayar balik untung apa kita rugi, mereka tidak terlalu peduli. Tapi kalau bentuknya public private partnership itu biasanya agreement itu jika untungnya ada dibagi sekian persen dikembalikan utangnya seperti itu. Jadi saya cenderung kalau memang mau memanage utang dengan baik ya kita public private partnership melibatkan swasta. Saya memberikan satu contoh Pak. Waktu COVID itu uh, bukan hanya Indonesia ya, semua pemerintahan di hampir setiap negara itu kewalahan. Akhirnya mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk swasta masuk untuk ikut bantu. Nah, disinilah terlihat sebuah dinamis yang sangat baik, di mana swasta juga bisa turut membantu untuk
memanage pandemi ini, gitu. Jadi saya merasa konsep yang sama bisa dipakai dalam bentuk hutang. Pak, izinkan saya mau tambah sedikit Pak yang tadi mengenai ketenaga kerjaan. Ini ada Silakan, Bu. sebuah pengalaman menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek juga. Saya 3 minggu yang lalu atau hampir sebulan yang lalu pergi ke sebuah salon di Kemang. Di sana Pak, saya cukup terkaget-kaget karena di sana saya melihat pekerja semuanya itu orang Vietnam. Mulai dari yang nyuci kaki, waktu itu saya mani pedi, terus saya rambut, semuanya orang Vietnam. Dan untuk mau berdialog dengan mereka itu mereka pakai HP, jadi ada translator. Jadi kalau saya mau kasih tahu jangan potong terlalu pendek, itu saya bicara ke HP, terus baru nanti mereka baca gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sepengetahuan pemerintah atau bagaimana kok bisa dengan pekerjaan ini kan bukan highly skill job ya. Ini kalau untuk nyuci kaki, untuk potong kuku kan bukan sesuatu yang kita membutuhkan ahli tenaga luar negeri gitu kan. Kok bisa di tempat ini semuanya itu pekerjanya adalah orang Vietnam. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini juga bisa menjadi sebuah catatan untuk pemerintah untuk memperhatikan gitu. Padahal di dalam negeri sendiri kita masih sulit untuk mencarikan lowongan kerjaan untuk anak bangsa kita gitu kan Pak ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu atas informasi beberapa yang em, kita juga perlu sadar ya. Jangan sampai lapangan pekerjaan yang misalnya tidak highly skilled worker gitu atau apa working skill ya itu dikuasai atau juga diambil oleh foreigners ya atau orang-orang asing. Terima kasih. Em, ini ada pertanyaan juga ini Bu Santi juga bertanya nih tentang pinjol gitu. Mungkin dari Pak David Sumual. Kalau melihat fenomena pinjol ini, gimana menurut Pak David Sumual ini? Apakah masih bisa berkembang atau seperti apa Pak David? Ya, oke, terima kasih. Terkait pinjol ya, jadi pinjol ini kan memang bukan fenomena baru ya. Jadi sebelum pandemi juga sudah banyak startup-startup yang mendirikan pinjaman online ya atau pinjaman daring, dan yang kita khawatirkan sebelumnya memang yang ilegal karena itu berjamuran waktu itu ya. Jadi eh, apa namanya, penagihan dan juga proses kreditnya juga tidak sesuai standar, dan ini banyak melanggar aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh otoritas ya atau OJK. Nah, pinjaman online ini memang dirasakan untuk sebagian masyarakat bermanfaat ya, karena mereka juga kadang kan butuh dana cepat ya untuk kebutuhan-kebutuhan misalnya konsumsi ya. Tapi memang pinjaman online ini juga sebenarnya bisa juga kita arahkan untuk pinjaman-pinjaman yang sifatnya produktif ya. Dan kalau kita perhatikan ada juga beberapa startup itu juga yang mengarah ke sana, ke pinjaman-pinjaman produktif dibandingkan pinjaman konsumtif ya. Karena memang mudaratnya ini memang lebih besar ya kalau kita lihat dari sisi pinjaman konsumtif, kadang-kadang juga banyak eh, apa penyelewengan juga kita lihat penggunaannya ya. Salah satunya kan yang waktu itu ramai di pemberitaan itu terkait dengan judi online juga ya. Jadi pinjaman online ini juga kadang-kadang juga kita perhatikan pertumbuhannya paling tidak ada juga kaitannya dengan judi online ya. Dan Iya, kita iya. tahu judi judi online ini juga seperti tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya, ini basisnya bukan di Indonesia, di luar. Wow. Hmm. Nah, artinya yang dikatakan PPATK itu kalau sampai omsetnya 200 triliunan, itu potensi capital outflow sebenarnya ya, yang bisa Hmm. membahayakan rupiah kita juga gitu ya. Jadi Ya, kalau 200 triliun kan sekitaran 13 billion. Nah, ya. untuk pinjaman online-nya sendiri, saya pikir ini karena banyak juga masyarakat kita juga belum bankable ya, dan ini sebenarnya
membantu mereka di satu sisi, tapi memang perlu ada semacam apa guidance juga dari otoritas sehingga lebih banyak yang diarahkan ke pinjaman produktif juga. Karena memang ya perbankan tentunya tidak bisa eh, apa namanya menggait semua ya Hmm, nasabah ya, apalagi kalau yang di pelosok-pelosok itu juga kebanyakan perbankan juga belum masuk ke sana dan tentunya juga standar perbankan kan lebih tinggi ya dibandingkan startup dalam hal proses kredit misalnya. Jadi hmm. memang perlu sinergi tentunya antara otoritas sektor finansial yang lain termasuk perbankan dengan juga startup-startup ini. Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak David Sumual atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan terakhir, em, ini tentang green economy lagi. Karena tadi saya sudah mendengar dari Bu Samdasani dan Pak David Samuel tentang green economy. Mungkin pertanyaan terakhir ini saya berikan kepada Pak Muhammad Faisal dari KOR. Ini ditanyakan oleh, halo, mohon maaf, ini Halo, tadi saya masih mute ya. Eh, ini ada pertanyaan Bap, dari Ibu Bini Bukori, yaitu tentang konteks em, strategi ekonomi mungkin, apakah ada priority atau enggak. Misalnya menyiapkan green economy terlebih dahulukah, lalu ekosistem trades apa yang harus ada supaya tadi VUCA yang dijelaskan oleh Prof. Rohim itu bisa dilaksanakan. Mungkin dari Pak Muhammad Faisal bisa memberikan tanggapannya. Silakan Pak. baik, terima kasih. Secara green economy sebetulnya ini kompleks yang bisa harus disiapkan ya. Ya. Kebetulan kita juga dalam banyak hal diminta oleh Pemda untuk bagaimana cara mengimplementasikan green economy di daerah. Nah, jadi pertama dari tataran kebijakan dulu kita itu butuh ada em, apa yang ini champion-champion atau yang mendorong kebijakan green economy di tingkat kebijakan ya. Dalam banyak hal, tantangannya itu adalah penyamaan persepsi atau pemahaman tentang green economy itu yang beda-beda. Ya, bukan hanya antar sektor, antar kementerian, tapi juga sama daerah dan dengan memberikan pemahaman juga terhadap DPRD misalnya begitu ya. Nah, padahal kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada ekonomi yang lebih hijau itu dipengaruhi oleh pemahaman daripada pengambil kebijakan. Nah, jadi menurut saya awareness campaign, advokasi ini penting ya untuk ekonomi hijau ke depan untuk bisa diimplementasikan. Poin yang kedua adalah berbicara masalah priority. Ini penting untuk memperhatikan bahwa green economy itu adalah sebuah terms yang besar cakupannya, yang antar daerah ini semestinya harus disesuaikan sama karakteristik. Ya, jadi tidak one size fits all ya. Jadi harus beda-beda sesuai sama karakteristiknya. Kita berbicara green economy untuk daerah-daerah seperti Kalimantan yang lebih banyak hutan, beda dengan di Jawa misalnya. Nah, di Jawa misalkan banyak permasalahan terkait dengan sampah, mungkin kaitannya dengan circular economy, itu menjadi penting. Di daerah-daerah industri di Jawa Barat, nah green economy dalam hal proses produksi itu menjadi penting ya dibandingkan misalkan hal-hal yang lain. Di luar, misalkan di Kalimantan mungkin yang kaitannya dengan sektor kehutanan dan perkebunan itu yang menjadi penting dan juga bagaimana pemulihan dari daerah-daerah bekas tambang. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana luasnya ini sebetulnya intervensinya. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik domestik. Tapi satu hal yang mungkin saya ambil contoh saja ya untuk supaya lebih membumi. Nah, ada beberapa yang seringkali kebijakan green economy ini dianggap bertolak belakang misalnya dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja. Ya, jadi seringkali ada nuansa ini tidak sejalan gitu ya. Padahal sebetulnya tidak begitu. Di beberapa tempat ini bisa
kebijakan yang kaitannya dengan mendorong circularity dan juga green economy ini menciptakan lapangan kerja sekaligus juga meningkatkan produktivitas. Di Bali, ya di daerah Kelungkung itu ada satu masyarakat komunitas yang mengolah botol-botol plastik dari mineral, ya mineral kemasan. Ini kemudian diolah menjadi pelet. Pelet itu adalah bahan untuk bauran untuk energi yang dimix dengan batu bara, dikirim untuk ke PLTU. Nah, dengan kerjasama seperti ini, ada produksi sumber energi yang tercipta yang lebih murah, mengurangi polusi yang disebabkan oleh kalau pakai full batu bara, ya, dan harganya lebih murah ya dibandingkan kalau full batu bara. Yang kedua, masyarakat yang mengolah sampah plastik ini, mereka dapat penghasilan, ya, jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi ada multi manfaat yang bisa terjadi sebetulnya di daerah jika green economy ini bisa dijalankan sesuai dengan karakteristik daripada daerah tersebut. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menarik sekali ya contoh dari Bali, daerah Kelungkung ini, sehingga kita bisa melihat semua dalam konteks mungkin SWOT analysis ya. Jadi strength-nya, weakness-nya, opportunity sama threat masing-masing daerah akan berbeda, dan catatan dari Pak Muhammad Faisal adalah kita juga harus melihat bagaimana eksekusinya nanti. Baik, Bapak Ibu, kita sudah tiba di acara terakhir. Sekali lagi, saya bisa simpulkan bahwa dari tiga narasumber, dari Bu Santi, lalu Pak Muhammad Faisal, Pak David Sumual, dan juga Prof. Rohima, eh, semuanya mengatakan bahwa so far ekonomi Indonesia cukup baik perkembangannya. Namun kita harus waspada, dan efek dari pemilu 2024 ini ya itu eh, secara kestabilan sosial dan politik itu sebenarnya diperlukan sebagai pijakan kita meng-create kondisi ekonomi yang kondusif ya. Dan mungkin di tahun-tahun mendatang 2025 ya, kita akan mengalami tantangan yang lebih berat, dan dibutuhkan kontribusi dari setiap kita sebagai warga negara untuk tetap menjaga kondisi keamanan, ya, kondisi perekonomian di dalam negeri, dan tetap mengedepankan ya persatuan dan kesatuan, sehingga em, bangsa Indonesia setelah pemilu nanti bisa, atau pengumuman ya, sehingga bisa kembali bersatu dan membangun negeri ini bersama. Karena tantangan ke depan cukup besar, namun dengan berbagai partisipasi masyarakat, kita yakin dan percaya kita mampu meraih cita-cita kita, khususnya menjelang atau menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik, saya atas nama moderator Radityo Fajar Arianto hari ini berterima kasih kepada para narasumber. Yang pertama Ibu Santi dari ASEAN, ASEAN, lalu kepada Bapak Muhammad Faisal dari ekonomis dari KOR, dan juga Bapak David Samuel, ekonomis dari BCA, dan Profesor, saya menyebutkan Prof. Opi ya, yang memberikan tanggapannya pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang stay tetap mengikuti diskusi ini sampai dengan akhir. Kiranya kita semua dijaga kesehatannya, dan kita akan kembali berdiskusi minggu depan, hari Rabu, dengan topik-topik yang berbeda. Semoga topik hari ini bisa memberikan manfaat, pencerahan, sosialisasi, dan edukasi kepada kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama moderator mohon izin, sukses bagi kita semua. Salam sehat, sampai bertemu minggu depan.